kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamat. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Ibadah kita yaitu secara live streaming. Adapun pemimpin ibadah kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Pendeta Ina Riyahati SIH. Untuk memulai ibadah kita, dan Ibu Pendeta dan petugas penetua diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat yang pertama, kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama lagi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhanku Yesus. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa
untuk pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di surga, yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat tanpa kami sadari di keseharian kami, baik yang secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni Bapa atas segala dosa-dosa kami. Terimalah kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, Minggu 26 April 2020, yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35, yang demikian bunyinya. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah
kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu itu memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau adalah firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Kepercayaan dan yakin kuasa kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menghiburkan dan menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan kami di dalam dunia ini. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, memampukan kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu dapat menjadi teladan dalam hidup kami. Sertai juga hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berkata-kata melewati hamba-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, terutama untuk bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan senantiasa tetap menjaga dan memelihara kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas kita hari ini bercerita tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka berbicara tentang Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itu mereka tidak menyadari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Kita dapat membaca di dalam ayat yang ke-16. Jadi pertanyaan bagi kita, apa sebabnya murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan itu tidak mengenal Tuhan Yesus? Ada beberapa macam pendapat tentang hal itu. Yang pertama, ada yang berpendapat hal itu terjadi karena waktu itu hari sudah mulai sore dan hari mulai gelap, sehingga menghalangi pandangan mereka untuk bisa mengenal bahwa bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Hal yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Ia adalah Tuhan Yesus yang lain, yang berbeda, yang telah berubah dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang mereka kenal sebelumnya. Memang benar kalau dikatakan Tuhan Yesus telah berubah. Ia bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba lenyap. Ia bisa masuk begitu saja, sekalipun pintu semua tertutup dan jendela semua terkunci. Dan Tuhan Yesus bisa tiba-tiba muncul di hadapan dan di tengah-tengah para murid-muridnya pada waktu itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, itu karena sesuatu yang ada dalam diri mereka atau di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Salah satu faktor utama yang ada dalam diri manusia yang dapat menghalangi seseorang untuk melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Hal itu bisa karena penderitaan, karena kesedihan, karena kedukaan. Dua murid Tuhan Yesus dalam nas kita ini, mereka betul-betul sangat bersedih dan sangat berduka cita. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram tentu beridentik dengan suasana kesedihan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa hal itu terjadi? Kenapa mereka murung, kenapa mereka bersedih? Hal itu terjadi karena bagi mereka peristiwa kematian Tuhan Yesus seperti tidak ada harapan lagi. Kita bisa membaca ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nas ini mengungkapkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengatakan setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus sudah tidak ada harapan. Orang yang dahulu sangat diharapkan oleh mereka akhirnya mengalami kematian. Dan peristiwa kematian Tuhan Yesus itu dilihat oleh mereka adalah sebagai sebuah alasan
sehingga mereka tidak memiliki pengharapan lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hal ini juga menjadi alasan sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu. Akibat karena kesedihan hati mereka, dan mereka sudah menganggap peristiwa kematian itu menghilangkan pengharapan mereka tentang Tuhan Yesus yang akan membawa mereka kepada sebuah kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang membebaskan bangsa Israel secara khususnya untuk bebas atau merdeka dari kekuasaan bangsa Romawi pada saat itu. Itu 3 hal yang diungkapkan oleh nas kita ini. Apa arti dan makna firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, kita orang percaya, kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus. Kita juga banyak berbicara tentang Tuhan Yesus, dan kita juga merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mengenal Dia dari sosok luarnya saja? Atau kita hanya mengenal Dia melewati gambar saja? Tentu hal inilah yang sering menghalangi orang untuk memahami, mengerti siapa Yesus Kristus sebenarnya, sama seperti murid-muridnya. Terhalangi oleh karena kesedihan, tidak ada harapan lagi. Karena itu nas ini membawa kita semua untuk dapat memahami, mengerti bahwa sebagai orang percaya sebenarnya kita bukan hanya mengenal Tuhan Yesus dari sisi luarnya saja, dari sisi gambarnya saja. Tetapi kita harus menjadikan Tuhan Yesus benar-benar menjadi Tuhan yang berkuasa untuk memimpin hidup kita. Kita percaya dan yakin Tuhan berkuasa untuk mengubah kesedihan, kedukaan menjadi kebahagiaan, damai sejahtera. Yang kedua, nas kita ini juga membawa kita untuk memahami bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita untuk mengalami sebuah kuasa kemenangan yang memberikan harapan yang baru kepada kita. Walaupun dalam nas kita ini, dalam ayat yang ke-21 tadi, murid-murid seakan hilang pengharapan setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, tetapi melewati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, harapan baru diungkapkan kepada kita bahwa kematiannya bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kebangkitannya lah membawa kehidupan yang baru, harapan yang baru bagi semua orang. Karena itu, marilah dengan peristiwa perjumpaan, penampakan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Emmaus ini mengubah kita semua, bahwa walaupun di tengah masalah dan krisis yang kita hadapi, tentu ada pengharapan yang baik yang boleh kita rasakan melewati kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa Halik langit dan bumi, Allah yang kami sapa dan kami panggil dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur atas firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami pada pagi hari ini. Bila melewati firman-Mu kami senantiasa dikuatkan. Engkau baharui hati kami setiap hari, agar firman-Mu jadi teladan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi, kondisi yang begitu memprihatinkan dan sulit ini, karena wabah virus corona yang sedang menjangkiti dunia ini. Kepercayaan Engkau sumber segala berkat, pengasihan dalam hidup kami.
Kami percaya tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menyatakan kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan dunia ini dari wabah virus corona ini. Sehingga semua orang boleh kembali sehat dan kuat. Kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Bagi mereka yang sakit, Engkau kiranya menyembuhkan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih mereka, Engkau hiburkan. Engkau juga kami tetap jaga dalam hari-hari hidup kami. Engkau juga menjaga para tim medis agar mereka juga diberikan hikmat kebijaksanaan, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini dan secara khusus bangsa kami Indonesia diberikan kearifan kebijaksanaan agar bisa menangani wabah virus corona ini dan juga memberikan ketenangan kepada rakyat Indonesia ini, supaya kami boleh bersama-sama keluar dari badai virus corona ini dan kami boleh melewatinya dengan baik. Engkau juga memberkati gereja Kalimantan Nepanglis dari tingkat sinode, majelis resort sampai ke jemaat-jemaat. Kiranya kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah gereja tetap boleh melayani jemaat dengan baik. Kami percaya dan yakin ketika jemaat tetap tinggal di rumah dan kami melayani mereka, kami percaya iman pengharapan mereka akan tetap terus dikuatkan. Berkati setiap rumah tangga agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Diberkati seluruh usaha pekerjaan kami, diberikan kemurahan rezeki dan cukup berkat untuk kami nikmati. Kami juga memohon Engkau memberkati para pendeta, penatua, diakon, agar kami boleh melayani jemaat-Mu dengan baik. Kami mendoakan jemaat-Mu di dalam kasih dan cinta daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan setiap pelayanan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita rangkaikan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan pula kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Nas pengantar, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh pendeta dapat tertanam di hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan pada hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, untuk persembahan syukur kita kumpulkan di dalam amplop seperti ini dan diserahkan kepada bendahara atau kantor majelis jemaat GKI Bukit Tunggal. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2. Sidang iman Tuhan, kita bersama berdiri masuk dalam pengakuan iman dan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pertengah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan pada sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Memberkati